Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal dalemin sebuah cerita yang fundamental banget, yaitu kisah Adam dalam Islam. Ini bukan cuma cerita lama loh, tapi soal asal-usul kita, tujuan kita, dan perjalanan kita semua sebagai manusia. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, sebenarnya kita ini dari mana sih? Dan buat apa kita ada di sini? Nah, pertanyaan ini tuh kayaknya universal ya. Semua orang di dunia ini pasti pernah mikirin hal yang sama. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi dalam Islam, kisah Adam ini ternyata lebih dari sekedar cerita sejarah. Anggap aja ini semacam blueprint atau cetak biru buat kita ngertiin pengalaman jadi manusia. Mulai dari puncak kemuliaan, jatuhnya kita, dan yang paling penting gimana caranya buat bangkit lagi. Oke, perjalanan ini kita mulai bahkan sebelum Adam menjejakkan kaki di surga. Semuanya berawal dari sebuah pengumuman besar dari Tuhan kepada para malaikat tentang sebuah ciptaan yang baru. Nah, perhatikan baik-baik kata-katanya. Tuhan mengumumkan, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kata kuncinya di sini tuh khalifah, bukan hamba atau sekedar penghuni, tapi khalifah. Seorang penerus, seorang pengelola. Jadi, dari awal banget, peran kita sebagai penjaga bumi itu udah ditetapkan. Jadi, apa sih sebenarnya khalifah itu? Ya, ini adalah sebuah peran dengan tanggung jawab yang gede banget. Kita diberi kepercayaan buat merawat, membangun, dan mengelola bumi sesuai dengan kehendaknya. Inilah misi utama kita sebagai manusia. Nah, yang menarik lagi, Adam itu diciptakan dari tanah liat. Tapi bukan sembarang tanah liat. Dikatakan, tanah liatnya diambil dari berbagai penjuru bumi, yang warnanya beda-beda. Ada yang hitam, putih, merah. Ini seolah jadi simbol keragaman manusia yang akan datang. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke babak berikutnya. Ujian pertama di surga. Disinilah kita bakal lihat tema-tema penting kayak ketaatan, kehendak bebas, dan dosa kesombongan yang pertama. Coba bayangin deh suasananya. Tuhan memerintahkan semua malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Semuanya patuh, kecuali satu. Ya, iblis. Penolakannya ini jadi momen pembangkangan pertama yang tercatat. Pertanyaannya jadi begini, kenapa dia berani menolak perintah langsung dari Sang Pencipta? Apa alasannya? Nah, ini dia logika iblis. Dia bilang, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Intinya, dia merasa api itu lebih superior dari tanah. Arogansi inilah, rasa lebih tahu dari Tuhan yang jadi dosa pertama. Dia lebih milih logikanya sendiri daripada perintah Tuhan. Oke, setelah drama penolakan iblis tadi, fokus kita sekarang beralih ke Adam dan Hawa. Mereka akan menghadapi godaan yang, akhirnya mengarah pada kesalahan pertama umat manusia. Adam dan Hawa tinggal di surga. Wah, hidupnya enak banget. Semua tersedia, bebas dinikmati. Tapi ada satu syarat, cuma satu larangan. Jangan dekati satu pohon tertentu. Itu saja. Nah, disinilah iblis masuk. Dia nggak maksa, tapi pakai bisikan yang licik. Dia membisikkan, maukah kutunjukkan padamu pohon keabadian dan kerajaan yang tak akan pernah hancur? Dia tahu banget kelemahan manusia, keinginan untuk hidup abadi. Niat jahatnya dibungkus kayak nasihat baik. Dan mereka pun tergoda dan memakannya. Akibatnya langsung terasa. Tiba-tiba mereka sadar akan ketelanjangan mereka sendiri. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam langsung muncul. Inilah momen yang sering disebut sebagai kejatuhan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Coba kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Karena yang terpenting itu bukan kesalahannya, tapi bagaimana reaksi mereka setelah berbuat salah. Disinilah konsep penebusan itu masuk. Lihat deh doa mereka. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ini beda banget sama iblis. Mereka nggak nyalahin siapa-siapa. Mereka langsung mengakui kesalahan, menyesal, dan memohon ampun dengan rendah hati. Doa ini jadi model taubat yang sempurna. Jadi nggak ada tuh pembelaan diri atau cari-cari alasan. Ini adalah pengakuan total atas kesalahan dan permohonan belas kasihan. Mereka ambil tanggung jawab penuh. Kalimat kami telah menzolimi diri kami sendiri itu, itu kuncinya. Dan hasilnya, Tuhan yang Maha Penerima Taubat langsung menerima taubat mereka. Jadi, kesalahan itu nggak jadi akhir segalanya, malah jadi bagian dari perjalanan. Mereka diampuni. Walaupun sudah diampuni, ada konsekuensi.
Mereka diturunkan ke bumi untuk memulai misi kekhalifahan mereka. Nah, soal di mana tepatnya mereka mendarat, ada beberapa pendapat ulama. Tapi yang paling penting bukan lokasinya, melainkan ini adalah awal dari babak baru bagi seluruh umat manusia di bumi. Hidup di bumi tentu beda, tantangannya baru. Dan ujian berikutnya datang dari dalam keluarga pertama itu sendiri, dipicu oleh salah satu emosi paling merusak, kecemburuan dan iri hati. Ini adalah kisah tragis Kabil dan Habil. Singkatnya ada konflik, lalu mereka diminta mempersembahkan kurban. Kurban Habil yang tulus diterima, sementara kurban Kabil yang seadanya ditolak. Nah, rasa iri di hati Kabil ini berubah jadi amarah yang gak terkendali. Sampai akhirnya, dia membunuh saudaranya sendiri. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dari tragedi yang kelam ini, muncul pelajaran yang luar biasa penting. Al-Quran mengajarkan bahwa menyelamatkan satu nyawa itu nilainya sama seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini menegaskan betapa berharganya setiap nyawa manusia. Oke, setelah kita mengikuti semua alur ceritanya, dari surga ke bumi, dari kejatuhan sampai pertobatan, apa sih pelajaran utamanya yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita rangkum hikmah abadi dari kisah Adam ini. Pada dasarnya, ini semua tentang dua respons yang sangat berbeda terhadap kesalahan. Di satu sisi ada iblis. Dengan kesombongan dan pembangkangannya, dia malah menyalahkan Tuhan. Hasilnya, dia dikutuk. Di sisi lain ada Adam. Dia juga membangkang, tapi responsnya adalah kerendahan hati dan taubat. Hasilnya, dia diampuni dan diberi misi baru. Jadi, intinya, bukan kesalahan kita yang mendefinisikan siapa kita, tapi bagaimana kita merespons kesalahan itu. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kalau cerita manusia itu ternyata nggak dimulai dari kesempurnaan, tapi dari sebuah kesalahan yang kemudian diikuti pengampunan dan kesempatan kedua, apa ya artinya itu buat tujuan hidup kita masing-masing? Mungkin tujuan kita memang bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk terus belajar, jatuh, lalu bangkit lagi dengan rendah hati, dan selalu mencari jalan kembali kepadanya. Terima kasih sudah menyimak.